Polda Metro Jaya kembali menangkap satu tokoh sentral Ormas Khilafatul Muslimin berinisial AS 74 tahun di daerah Mojokerto, Jawa Timur pada Senin 13 Juni 2022 dini hari. AS diduga memiliki peran penting sebagai Menteri Pendidikan kelompok tersebut. Adapun AS merupakan tokoh ke-6 yang ditangkap kepolisian. 5 tokoh utama lainnya termasuk pemimpin Khilafatul Muslimin bernama Abdul Qadir Hasan Baraja telah ditangkap lebih dulu. Penangkapan tokoh organisasi Khilafatul Muslimin ini diduga karena menyebarkan Ternyata Khilafatul Muslimin menaungi 30 sekolah sebarkan khilafah. Ditulis oleh X Hardi. Mengerikan. Itulah satu kata yang menggambarkan Khilafatul Muslimin, sebuah kelompok yang dengan konyolnya melakukan konvoi mempromosikan khilafah sehingga diusut dan pimpinannya ditangkap. Organisasi ini diketahui bertentangan dengan Pancasila, meskipun mereka dengan entengnya mengatakan khilafah versi mereka tidak seburuk yang dianggap banyak orang. Yang terbaru adalah ada satu orang lagi petinggi Khilafatul yang ditangkap, berinisial AS, yang disebut-sebut sebagai Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin. Berdasarkan data yang didapat penyidik, ternyata Khilafatul Muslimin memiliki dan menaungi 30 sekolah yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Kemudian kita juga mendapatkan data bahwa ada beberapa sekolah, hampir 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah, yang mana ini dilakukan atau penanggung jawabnya dalam Ormas Khilafatul Muslimin ini adalah tersangkanya saya bisa tangkap di tadi di Kota Mojokerto. Jadi sudah ada 30 sekolah yang sudah terafiliasi dengan ajaran khilafah. Masih belum dijelaskan nama sekolah dan lokasinya. Untuk ini, mau tak mau sekolah tersebut harus segera diusut dan bila perlu ditutup. Kalau Khilafatul Muslimin sudah berdiri puluhan tahun, sejak tahun 1997, maka bisa kita bayangkan berapa orang yang sudah didoktrin dan terpapar paham radikal. Ini masif sekaligus mengerikan. Berapa tahun sekolah tersebut menyebarkan ajaran khilafah dan berapa banyak siswa yang sudah teracuni? Saya tak bisa membayangkan. Menteri Pendidikan organisasi ini juga diduga menyebarkan doktrin terkait dengan ideologi khilafah. Dan parahnya lagi, Polda Metro Jaya juga menemukan data induk anggota Khilafatul Muslimin dalam penggeledahan di Bandar Lampung. Dalam data itu, puluhan ribu orang anggota memiliki nomor induk, di mana nomor induk warga tersebut untuk menggantikan EKTP yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Ini jelas merusak sistem ketatanegaraan dan ada indikasi kalau mereka ingin membangun negara sendiri atau ingin menjadi kelompok lain yang berdiri sendiri di Indonesia. Munafik sekali mereka ini. Awalnya sok suci mengaku khilafah, yang mereka maksud tidak seperti yang terpikirkan banyak orang. Ternyata diam-diam sebarkan ajaran khilafah, meracuni siswa dengan ajaran khilafah, dan punya nomor induk pengganti EKTP. Dasar kelompok sampah munafik. Mereka ini memang pintar membuat pengibulan. Sama kayak FPI, sok suci, merasa paling religius dan punya kunci surga. Tak taunya kelakuan barbar dan kasar. HTI juga begitu.
diam-diam mendukung khilafah dan ngotot agar Indonesia berlandaskan ideologi khilafah. Mereka munafik, sok baik padahal punya niat jahat untuk negara ini. Semakin dibongkar, ternyata Khilafatul Muslimin sangat berbahaya keberadaannya. Mereka jelas memperjuangkan khilafah. Saya rasa tak cukup hanya menangkap pimpinannya saja. Harus ada tindakan yang lebih tegas lagi, termasuk kepada semua anggotanya. Ini sudah jelas mengarah ke bentuk makar. Makar di negara manapun adalah bentuk kejahatan yang sangat besar. Di negara lain pelakunya bisa dihukum sangat berat, bahkan bisa dihukum mati. Di sini banyak yang mau makar, tapi hukumannya tak sebanding. Makanya banyak yang tak takut, bahkan berani terang-terangan mendukung khilafah. Bahkan ada yang berani mengajukan proposal khilafah pada pemerintah dan ajak debat perbandingan khilafah dengan sistem Pancasila. Gila kan? Di negara lain ketahuan sedikit saja langsung diciduk dan entah jadi apa. Mungkin jadi payek atau lenyap entah kemana. Makanya jangan percaya dengan gerombolan penjual agama, apalagi pengasong khilafah. Semuanya bersembunyi di balik jubah agama dan pelan-pelan melancarkan aksinya. Ngakunya tak berbahaya, tak taunya mereka menyimpan rahasia yang sangat mencengangkan. Mereka itu penipu bermuka dua, berstandar ganda, dan kelicikannya luar biasa. Mereka kalau dibiarkan terus akan berkembang dan bisa menghancurkan negara ini. Sekarang mereka kalem, nanti saat sudah besar, topeng biadabnya bakal terlihat jelas. Makanya ada meme sindiran yang menyebut mabuk bir bukan orang jadi jujur, tapi mabuk agama kebanyakan bikin orang jadi pembohong. Entah kapan negara ini bisa bebas dari kelompok seperti itu. Padahal pemerintah bisa membereskan ini dengan mudah. Sudah jelas khilafah bertentangan dengan Pancasila. Tapi di sisi lain ada semacam ketakutan kalau mereka disikat akan timbul gejolak karena ini isu agama. Padahal di beberapa survei mayoritas tak setuju khilafah. Tinggal sikat saja mah. Mereka tak pernah menganggap Indonesia ini negara. Makanya mau diubah sesuai mimpi mereka. Pemerintah pun dianggap haram. Makanya mau bikin sistem sendiri. Ada Menteri Pendidikan pula. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.